Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisi Emanuel Datang Dipiang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai keamanan data dan privasi. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas saya sebagai seorang mahasiswa dalam mata kuliah digitalisasi keuangan perdagangan internasional. Nah, sebelum saya jauh ke dalam pembahasan saya akan melihat pokok pembahasan yang akan saya bahas untuk beberapa menit ke depan. Yang pertama, definisi keamanan data dan privasi. Yang kedua, perbedaan keamanan data dan privasi data. Yang ketiga, dampak positif perlindungan privasi dan data pribadi di era digital. Yang keempat, pengaruh perlindungan privasi dan data pribadi di era digital. Yang kelima, cara melindungi privasi dan data pribadi di era digital. Yang keenam, aplikasi atau teknologi untuk melindungi privasi dan data pribadi di era digital. Dan yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan dari aplikasi atau teknologi privasi dan data pribadi di era digital. Nah, itu dia tadi beberapa pokok pembahasan yang akan saya bahas untuk beberapa menit ke depan. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Definisi keamanan data dan privasi. Keamanan data dan privasi adalah proses yang melibatkan regulasi dan teknologi untuk melindungi data dari kerusakan, modifikasi, serta penyebaran yang tidak sah. Keamanan data dan privasi sangat penting dalam era digital, karena teknologi digital memungkinkan penyimpanan, pengelolaan, dan pembagian data pribadi yang dapat menjadi ancaman jika tidak dipertahankan dengan baik. Nah, itu dia definisi singkat dari keamanan data dan privasi. Kemudian kita akan melihat perbedaan keamanan data dan privasi data. Kita lihat keamanan data atau data security adalah proses yang melibatkan regulasi dan teknologi untuk melindungi data dari kerusakan, modifikasi, serta penyebaran yang tidak sah. Sedangkan privasi data atau data privasi adalah tata kelola tentang bagaimana data pribadi dan bersifat rahasia dikumpulkan, ditangani, dan diproses. Dalam praktiknya, keamanan data dan privasi data memainkan peran penting dalam melindungi informasi pribadi dan sensitif pengguna, serta data keuangan, data kesehatan, dan data identitas. Dengan adanya data security dan data privasi, pengguna dapat mencegah akses yang tidak diinginkan terhadap komputer, database, maupun website yang berusaha untuk mengambil data digital yang bersifat pribadi. Jadi sebenarnya keamanan data dan privasi data itu sangat memiliki hubungan yang erat karena saling terkait satu sama lain. Kemudian kita melihat dampak positif perlindungan privasi dan data pribadi di era digital. Kita ke poin yang pertama. Yang pertama yaitu meningkatkan kepercayaan masyarakat. Perlindungan privasi dan data pribadi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan teknologi digital dan partisipasi dalam ekonomi digital. Yang kedua, pertumbuhan bisnis dan ekonomi digital. Perlindungan privasi dan data pribadi juga dapat mempengaruhi kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan dan produk mereka yang dapat mempengaruhi pertumbuhan bisnis dan ekonomi digital. Yang ketiga, mencegah penyalahgunaan data pribadi. Perlindungan data pribadi dapat mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti dalam kasus penipuan digital dan lain-lain. Yang keempat, meningkatkan kesadaran dan literasi digital. Perlindungan data pribadi juga dapat mendorong peningkatan kesadaran dan literasi digital di masyarakat, sehingga penggunaan teknologi digital lebih waspada dalam memberikan data pribadi. Nah, ini dia beberapa dampak positif dari perlindungan privasi dan data pribadi di era digital. Jadi, dengan adanya
dengan adanya data privasi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, dapat membantu pertumbuhan bisnis dan ekonomi digital, dapat mencegah penyalahgunaan data pribadi, serta meningkatkan kesadaran dan literasi digital bagi masyarakat sekitar bahkan pengguna yang menggunakan teknologi di masa kini. Kemudian pengaruh perlindungan privasi dan data pribadi di era digital. Nah, perlindungan privasi dan data pribadi berperan penting dalam mempengaruhi keamanan data di era digital. Dengan adanya perlindungan privasi dan data pribadi, dapat meminimalisir risiko terhadap kebocoran data pribadi yang dapat membahayakan individu, perusahaan, dan organisasi. Perlindungan privasi dan data pribadi juga dapat mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti dalam kasus penipuan digital. Dengan demikian, perlindungan privasi dan data pribadi dapat mempengaruhi keamanan data dengan menciptakan lingkungan yang lebih aman, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan bisnis ekonomi digital. Nah, jadi perlindungan privasi dan data pribadi di era digital itu sangat berpengaruh penting karena dengan adanya perlindungan privasi dapat mempengaruhi keamanan dan menciptakan lingkungan yang lebih aman serta meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan bisnis di era ekonomi digital. Kemudian kita melihat cara melindungi privasi dan data pribadi di era digital. Yang pertama, menggunakan kata sandi sosial media yang sulit dan unik. Nah, kata sandi yang sulit dan unik dapat membuat sulit untuk siapapun untuk menyelundungi akun Anda. Nah, dengan adanya kata sandi yang sulit, maka orang yang iseng atau orang yang ingin membobol sosial media kita akan kesulitan untuk membobol akun yang kita gunakan. Terus yang kedua, menghindari penggunaan jaringan Wi-Fi publik yang tidak aman. Jaringan Wi-Fi publik yang tidak aman dapat menjadi akses pelanggan untuk hacker, sehingga harus dilalui. Contohnya, kita menggunakan Wi-Fi di tempat umum. Nah, ketika kita menggunakan Wi-Fi di tempat umum, maka hacker dengan mudah mengakses data pribadi kita yang terhubung melalui jaringan Wi-Fi yang masuk dalam handphone atau perangkat kita. Jadi, kita harus menghindari penggunaan Wi-Fi atau penggunaan jaringan publik yang tidak aman. Terus yang ketiga, menginstal aplikasi aman dan terpercaya. Memilih aplikasi yang aman dan terpercaya dapat membantu melindungi data pribadi Anda. Yang keempat, memahami hak kendali atas data pribadi. Mengetahui hak kendali atas data pribadi dan cara mengimplementasinya dapat membantu melindungi data Anda dari ancaman. Yang kelima, pemahaman potensi ancaman. Memahami potensi ancaman terkait data pribadi seperti intimidasi online, penipuan, dan pencemaran nama baik, serta mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat. Nah, ini dia cara melindungi privasi dan data pribadi di era digital. Kemudian, ada aplikasi atau teknologi untuk melindungi privasi dan data pribadi di era digital. Kita lihat sama-sama yang pertama yaitu VPN atau Virtual Private Network. VPN adalah teknologi yang membantu menyembunyikan alamat IP Anda untuk melindungi data yang terkirim melalui internet. Yang kedua, ada antivirus dan anti-malware. Program antivirus dan anti-malware dapat membantu melindungi komputer dan perangkat lain dari malware, virus, dan aplikasi berbahaya. Yang ketiga, ada kata sandi dan manajer. Kata sandi manajer.
Kata sandi manager adalah aplikasi yang memungkinkan Anda menyimpan semua kata sandi yang Anda gunakan di berbagai platform secara aman dan sulit untuk ditemukan oleh pihak lain. Yang keempat ada firewall. Firewall adalah sistem keamanan yang memantau lalu lintasan data yang masuk dan mengalami akses yang tidak sah. Dan yang terakhir yaitu aplikasi autentikator atau aplikasi teknologi otentik yang memerlukan ketikan otentik sebelum Anda masuk ke akun atau layanan Anda, sehingga menambah keamanan login dan mencegah akses oleh pihak lain. Nah, ini dia aplikasi atau teknologi yang dapat kita gunakan untuk melindungi dan melindungi privasi dan data pribadi kita di era digital. Nah, yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan aplikasi atau teknologi privasi dan data pribadi di era digital. Yang pertama yaitu kelebihan. Yang pertama itu mencegah penyalahgunaan data pribadi. Aplikasi dan teknologi ini membantu mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan masyarakat. Penggunaan aplikasi dan teknologi yang aman dan terpercaya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan teknologi digital dan partisipasi dalam ekonomi digital. Nah, itu dia kelebihannya. Nah, kita lihat kekurangannya. Kekurangannya yang pertama yaitu ketergantungan pada teknologi. Kepentingan teknologi yang digunakan untuk melindungi privasi dan data pribadi dapat membantu individu bergantung pada sistem dan perangkat yang dibutuhkan oleh teknologi. Yang kedua, kompleksitas. Aplikasi dan teknologi yang digunakan untuk melindungi privasi dan data pribadi dapat memiliki kompleksitas yang membuat sulit untuk dikelola oleh pengguna yang tidak memiliki keahlian teknis yang spesifik. Nah, itu dia ada 7 pembahasan yang saya bahas dalam privasi dan data pribadi. Semoga apa yang saya bahas ini dapat bermanfaat bagi orang-orang yang menonton video ini. Sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.